semesta alam yang maha pengasih dan maha penyayang, penguasa hari pembalasan. Hanya kepadamu kami kan menyembah dan memohon pertolonganmu. Tunjukkanlah kami jalanmu yang lurus, jalan yang kau anugerahi. Ya Rabbi, Tuhan kami, ya Rabbi. Hanya kepadamu kami kan menyembah dan memohon pertolonganmu. Oh, tunjukkanlah kami jalanmu yang lurus, jalan yang engkau anugerahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, padahal di surat Luqman ayat 14 Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi. Aku amanatkan kamu tentang kedua orang tuamu. Hamlathu ummuhu, dan ibumu ini wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amini. Ingat, ibumu yang hamil, ibumu yang melahirkan, ibumu yang menyusui selama 2 tahun. Allah telah mengungkit anak-anak tentang kedua orang tuanya, terutama ibunya. Dan sekarang Rangga diungkit-ungkit oleh Allah tentang ibu yang pernah mengandung dia, yang melahirkan, yang berletih-letih. Lalu apa yang diinginkan Allah dengan Rangga tadi, dengan kita semua? Anishkurli wali walidaika. Terima kasihlah kepadaku dan terima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Nah, pemirsa, ternyata setelah Rangga menjadi anak orang kaya, dia lupa berterima kasih pada orang tua. Dan Allah mengancam, ilayal masir. Awas engkau akan balik kepadaku. Awas engkau akan balik kepadaku. Pemirsa, betul-betul Rangga menjadi anak yang tidak pandai berterima kasih. Padahal ibunya sudah hamil, melahirkan, menyusui, dan berletih-letih selama 2 tahun. Tapi kehidupan yang enak, menjadi anak orang kaya, membuat Rangga lupa diri. Dan malu mengakui ibunya bahwa itu adalah seorang ibu. Dia lupa bahwa ridho Allah fi ridho walidain. Allah baru ridho kalau orang tuanya ridho. Dan wasuhtullahi fi suhti walidain. Kemarahan Allah pada ada kemarahan orang tua. Tapi kita lihat nanti betapa Rangga telah membuat Allah marah karena dia telah membuat ibunya marah. Demikian pemirsa, kita akan lihat tayangannya berikutnya ini. Maafkan saya, Mira. Saya tidak bermaksud membunuh kamu. Tujuan saya ingin menghabisi si wanita tua itu. Karena saya malu. Saya malu mengakui dia sebagai ibu kandung saya sendiri. Maafkan saya. Rangga kejam. Mira, kamu sudah mati.
Kenapa darahnya tidak berhenti mengucur? Indah. Tahu, Pak. Padahal lukanya hanya di kepala saja. Dan itu sudah dijahit sama dokter. Tapi Indah nggak tahu, Pak. Kenapa darah bisa mengucur dari seluruh pori-pori tubuhnya. Dokter juga nggak tahu kenapa. Masya Allah, Rangga. Indah, kamu harus panggil Bu Ratmi, Indah. Bu Ratmi harus segera ke sini. Keadaan Rangga sudah parah sekali. Iya, Ustaz sedang menjemputnya. Mudah-mudahan Bu Ratmi mau datang. Mas, sabar Mas, istighfar. Anak kita kok keterlaluan sekali, Mas. Masa dia tidak mau mengakui aku sebagai ibu kandungnya, Thomas. Hatiku sakit. Hatiku sakit, Mas. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Mau numpang tanya, Ibu Ratmi di mana, Pak? Oh, Ibu Ratmi ada tuh di situ. Oh, iya. Iya, makasih, Pak. Monggo. Assalamualaikum, Bu Ratmi. Waalaikumsalam. Saya Ustadz Iksan. Kedatangan saya ke sini ingin mengajak Ibu kembali ke kota. Anak Ibu sedang sakit keras. Sakit, Pak Ustadz. Iya, Bu Ratmi. Biarkan saja. Saya tidak mau kembali ke kota. Saya tidak mau bertemu kembali dengan anak saya, Pak Ustadz. Bu Ratmi, kondisi Rangga sudah sangat parah sekali. Dia sedang menghadapi sakaratul maut. Rohnya tidak mau lepas dari raganya. Maafkanlah dia, Bu. Tidak bisa, Pak Ustadz. Tidak bisa. Saya tidak bisa maafkan kesalahannya. Pak Ustadz, dia tidak mau mengakui saya sebagai ibu kandungnya, Pak Ustadz. Hati saya sakit. Ya, baiklah. Kalau Ibu masih tetap tidak mau maafkan Rangga, saya akan minta sama orang-orang supaya Rangga dibakar hidup-hidup. Apa maksud Pak Ustadz? Ibu tahu kan, hukuman bagi anak durhaka. Kelak dia akan dibakar dengan api yang menyala-nyala. Dengan tumpukan kayu bakar. Bagaimana, Bu Ratmi? Biarkan saja, Pak Ustadz. Biarkan saja. Hati saya sudah terlalu sakit. Bu Ratmi. Pak Ustadz, andaikan Pak Ustadz tahu apa yang telah terjadi di antara kami. Tidak. Saya tidak mau memaafkan dia.
Ratmi. Kenapa kamu kaget, Ratmi? Hah? Bang Mandor sudah kangen sama kamu, Ratmi. Jangan, Pak Mandor. Oh, kenapa mesti jangan? Jangan, Pak Mandor, jangan, ampun! Aduh, Biung. Endasku sakit ini, aduh, Biung. Udah sakit ini. Dasar, aku jadi sialan. Ganggu orang tua aja. Awas, awas. Mak, gak napa-napa kan, Mak? Mak, bangun, Mak. Mak nggak napa-napa, Leh. Duh. Mak. Makasih ya, Leh. Rangga, ya, kasih makan ayamnya nih. Ya, Bu. Kasih makan sini dulu. Ratmi, bagaimana kalau Rangga kami angkat sebagai anak? Supaya beban kamu juga tidak berat. Kamu lihat kan, istriku sangat senang sama Rangga. Coba kamu pertimbangkan. Kalau jadi, besok Rangga akan ikut kami ke kota. Kami akan pindah ke sana. Turja'un. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kamu malam-malam baru pulang, Tole? Habis main, Mak. Kenapa malam-malam sih mainnya? Kayaknya Rangga masuk angin, Mak. Kerokin dong, Mak. Kamu ini udah tahu kamu ini gampang masuk angin. Kok masih aja pulang malam-malam? Mak, Ya, Rangga belum bayaran uang sekolah, Mak. Udah 3 bulan, Mak. Terus kalau besok nggak bayaran, nggak boleh masuk sekolah, Mak. Ratmi, bagaimana kalau Rangga kami angkat sebagai anak? Supaya beban kamu juga tidak berat. Kalau jadi, besok Rangga akan ikut kami ke kota. Ke kota, Mak? ayo Le. Kan kamu biar sekolah yang tinggi, biar kamu jadi anak yang pandai. Nanti biar bisa berubah hidupnya. Nggak susah lagi kayak sekarang. Tapi ntar Mak sama siapa? Kalau Mak digangguin lagi sama mandor kebun itu, gimana, Mak? Kamu jangan takut, jangan khawatir. Emak bisa jaga diri. Tolong dibantu, Wan. Ratmi, kalau ada apa-apa kamu bisa telepon saya.
Terutama kalau Anggolo macam-macam lagi. Inggih juragan, matur suwun sanget. Titip anak saya Rangga. Iya. Kami pergi dulu ya. Kamu jaga diri di sini baik-baik, ya? Yuk, Rangga. Mak, Rangga mau sama Mak aja, nggak mau pisah, Mak. Katanya kamu mau jadi insinyur. Wes toleh, kamu ikut juragan ke kota. Nanti Mak nyusul, ya. Wes, udah ditunggu mobilnya tuh. Wah, Rangga sayang sama Mak. Mak juga sayang sama gue. Hati-hati ya, jaga diri. Kamu yang pintar belajarnya. Mas, kamu jangan cengeng, jangan kembing. Mas, tangan pergi. Kenapa kamu tinggalkan jus ama ini di sini? Ih, pulang saja. Kan masih sakit. Pulang aja duluan. Iya, Rat. Kamu harus istirahat. Nanti kamu bisa pingsan. Aduh, Yuk. Aku ini lagi ngumpulin uang. Mau ke kota mau nengok Rangga, Yuk. Dadah, Papa. Hati-hati di jalan ya, Pak. Oh, pulangnya jangan malam-malam ya, Pak. Doni mau main PlayStation sama Papa. Oke, terus dong. Ma, besok malam relasi bisnis saya jadi datang ke rumah untuk merayakan hari pengangkatan saya sebagai direktur utama. Jadi Mama harus bikin makanan yang paling enak. Iya, Pak. Hati-hati ya. Ya sayang. Dadah, Papa. Hati-hati di jalan ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari siapa ya? Apa betul di sini rumahnya Rangga? Pak Rangga, iya di sini. Ada apa ya, Ibu? Gini, saya ibu kandungnya Rangga dari desa. Oh, siapa, Rah? Ada yang cari Pak Rangga, Ibu. Bisa saya bantu, Bu? Nak, saya ibu kandungnya Rangga. Ibu kandung Mas Rangga? Tapi Mas Rangga nggak pernah cerita kalau ibunya masih ada. Demi Allah, Nak. Demi Allah. Saya ibu kandung yang telah melahirkan dia.
Nak Indah, Pak Gunadi ada di mana ya? Papa sama Mama sedang keluar kota untuk beberapa bulan. Ibu pasti capek sekali. Lebih baik sekarang Ibu istirahat ya. Biar nanti barang-barangnya dibawakan sama Mira. Mira? Ya, Bu. Mira, kamu tolong bawakan barang-barang ini ke kamar tamu ya. Ya, Bu. Nggak usah. Biar saya saja yang bawa sendiri. Nggak apa-apa, Bu. Biar saya saja. Bu, kalau di sini Ibu nggak boleh capek-capek ya. Nak Indah, kamu memang baik. Anakku Rangga sungguh beruntung punya istri sebaik kamu. Sekarang Ibu istirahat dulu ya. Indah antar. Ya, Bu. Iya sayang. Hari ini Mas pulang cepet ya. Aku punya kejutan buat Mas. Kejutan apa? Kejutan. Nggak bisa aku kasih tahu di telepon. Nanti aja kalau Mas sudah sampai di rumah. Pokoknya Mas pasti senang. Ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya sudah. Yang, kenapa sih nggak dari dulu datang ke sininya? Iya, Eyang. Eyang kan bisa bobo sama Cika. Ayo Cika, sekarang giliranmu. Udah 8. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, Papa pulang tuh. Bu, itu Mas Rangga datang. Kejutan apa yang kamu bilang di telepon tadi? Mas, ada Ibu. Rangga, anakku. Kamu sudah sangat dewasa. Kamu gagah. Ganteng sekali sekarang, Le. Sebentar ya, Bu. Untuk apa dia datang ke sini? Mungkin dia mau mengganggu kehidupan saya yang sudah mapan. Mas, Ibu sudah lama menanti-nanti ingin bertemu sama kamu. Kenapa sih, Mas? Kamu nggak pernah cerita soal Ibu sama saya? Ayo, sekarang kamu temui Ibu. Dia bukan ibu saya. Mama dan Papa Gunadi yang pantas menjadi orang tua saya. Kalau saja saya masih menetap di desa dan tidak diangkat menjadi anaknya Pak Gunadi, belum tentu kehidupan saya seperti ini. Kamu ngerti itu?
Saya kecewa sama kamu. Apapun alasannya, Ibu Ratmi itu ibu kandung kamu. Persetan sama dia. Suruh dia kembali ke desa. Dia bukan ibu saya. Ayo, suruh dia kembali ke desa. Maafin Mas Rangga ya, Bu. Entah setan mana yang sudah merasuki dia, sehingga dia nggak mau mengakui ibu kandungnya sendiri. Bu, mungkin harta dan jabatan sudah membutakan mata hatinya. Saya janji, Bu, saya akan mencoba menyadarkan Mas Rangga lagi dari kehilafannya. Tapi Ibu bersabar ya. Ibu harus bersabar. Indah, tolong kerokin saya. Kok masuk angin, Toleh? Biar Mak kerokin. Perempuan tua! Gua nggak butuh tenaga jasa lo. Lu datang kemari cuma bikin malu gua aja. Mas. Semua orang tahu gua anaknya Pak Gunadi. Bukan anak perempuan gembel kayak lo. Gua minta lo pergi dari sini. Gua muak lihat tampang muka lo. Pergi lo! Mas. Masuk. Mas, kenapa sih hati kamu keras sekali tidak mau mengakui ibu? Jangan begitu, Mas. Hati ibu terluka. Kamu jangan lupa, di dalam tubuh kamu mengalir darah ibu. Jangan bicara tentang darah. Meskipun darah dia keluar dari tubuh saya nggak peduli. Ya Allah, kamu bicara apa sih, Mas? Istighfar, Mas. Suruh perempuan gembel itu pulang ke kampungnya. Astagfirullahaladzim. Mas, di desa ibu tinggal sendirian. Biarkan ibu tinggal di sini ya. Ya. Kenapa, Mas? Uang saya? Mana uang saya? Pasti ada maling di rumah ini. Mas, mungkin Mas lupa taruh. Nggak mungkin. Kemarin uang saya 2 juta saya taruh di sini. Masa hilang? Pasti si perempuan tua yang mengambilnya. Pasti dia. Mas menuduh ibu yang mengambil? Siapa lagi? Perempuan gembel seperti dia nggak mungkin pegang duit banyak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mas, tega-teganya kamu menuduh ibu seperti itu. Nggak mungkin ibu mengambil uang kamu. Kita buktikan, kita buktikan. Dia pasti pencurinya. Mas! Mana uang saya? Mana? Uang apa, Toleh? Jangan pura-pura. Mana uang saya? Mas! Diam kamu, diam! Mak nggak tahu. Mak nggak ngambil uangmu, Nak. Kalau butuh uang, ngomong. Saya nggak suka kalau kamu jadi balik. Demi Allah, Nak. Demi Allah, Mak nggak ngambil uangmu, Nak. Alah, jangan nyumpah-nyumpah segala. Saya mau ke kantor. Saya kasih tahu sama kamu. Mulai detik ini, rumah ini ada maling. Mas Rangga. Hati-hati. Ibu yang sabar ya. Maafin Mas Rangga. Sabar ya, Bu. Insya Allah.
Teganya Rangga menuduh emak. Dasar maling tua! Maling tua nggak tahu diri! Rangga, kehadiran wanita tua yang bernama Ratna itu akan membuat kamu dicemoohkan banyak orang. Singkirkan dia, Rangga. Singkirkan dia. Singkirkan. Bagus, Rangga. Dengan racun tikus itu, kamu tidak akan ketahuan kalau kamulah yang membunuh ibu kamu sendiri. Kamu laki-laki yang sukses, Rangga. Jangan mau kamu dipermalukan sama ibu kamu sendiri. Teruskan niat kamu, Rangga. Teruskan. Teruskan. Bos perempuan tua. Banget lagi. Aus nih. Minum nih. Saya lupa. Ternyata uang ini saya taruh di laci. Saya pikir wanita gembel itu yang ngambil uang saya. Mira, Mira, astagfirullahaladzim, kamu kenapa sih? Mira, kamu makan apa? Astagfirullah. Mira, kamu kenapa? Mira, ya ampun. Halo. Mas, cepet pulang, Mas. Pulang. Mira keracunan. Dan ibu udah pergi dari rumah. Iya, Mas, cepet ya. Iya. Mira keracunan. Nggak mungkin. Kenapa harus Mira? Kamu kenapa sih? Pak, aku nggak tahu dia udah sejam kayak gini. Aku nggak bisa bawa dia ke dokter. Mungkin dia keracunan. Mira. Mira, kamu kenapa sih? Mira, Ma, ambilkan air, Ma.
Ibu adalah lautan maaf bagi Rangga. Bagaimanapun juga, Rangga adalah anak ibu. Darah daging Ibu Ratmi. Ingat pada Allah, Bu Ratmi. Allah Maha menatap segala kebaikan Ibu Ratmi. Istighfar, Mas. Istighfar. Astagfirullahaladzim, Mas Rangga kenapa? Bapak jangan tinggalin Cika, Pak. Bangun, Pak. Rangga menahan sakit yang sangat. Seperti rohnya tidak mau lepas dari raganya. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Mas Rangga. Mas Rangga. Rangga, anakku. Kenapa kamu nangis? Sudah sangat menanti-nanti kedatangan Ibu. Sudah, Le. Mak sudah maafkan, Le. Mak sudah maafkan. Istighfar, Le. Istighfar.
Masya Allah. Kenapa darah tidak berhenti mengucur di tubuh Pak Rangga ya? Iya, harusnya kalau sudah mati darah beku ya kan? Astagfirullah. Gak tahu deh. Dengar-dengar dia nggak mau mengakui ibu kandungnya sendiri kena malu. Ya sudah. Apapun yang terjadi pada almarhum, sebaiknya segera kita kuburkan sebelum malam. Angkat, Pak, ayo. Papa, jangan tinggalin Doni, Papa. Papa, jangan tinggalin Doni, Papa. Papa. Kalian harus berdoa buat mama kalian. Karena doa dari anak-anak yang soleh membuat dosa-dosa mama kalian diampuni. Apa? Jangan tinggalin Doni, Papa. Papa, jangan tinggalin Cika, Pak. Jangan tinggalin Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita baru saja melihat sebuah edekan yang aduh. Pemirsa, pada hadis Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda, "Man kana akhirul kalam la ilaha illallah dakhulal jannah." Orang yang akhir kalinya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti dia akan ke surga. Karena kalimat itu timbangannya akan berat sekali di hadapan Allah. Dosa seorang hamba yang banyak tadi ditaruh di sebuah timbangan, katakanlah di sebelah kanan, di sebelah kirinya ini sebuah kalimat la ilaha illallah. Dosa dan kalimat tadi akan betul-betul dosa tadi menjadi enteng sekali dibandingkan kalimat tadi yang sangat-sangat berat. Tapi Rangga tidak sanggup mengucapkan itu. Kenapa? Kenapa? Jawabannya satu. Allah tidak ridho dengan Rangga. Kenapa Allah tidak ridho? Karena ibunya tidak ridho. Karena dia telah melakukan ibunya dengan cara yang tidak baik. Ini Allah marah pada Rangga. Dan kita sudah lihat apa yang terjadi. Pemirsa, di surat 6 ayat 53 Allah berfirman, seandainya engkau tahu, seandainya engkau melihat orang-orang yang durhaka itu ketika dicabut nyawa, malaikat menampar mukanya, keluarkan rohmu sekarang. Di hari ini juga kamu akan mendapat balasan. Nah, kita lihat Rangga seperti itu. Kita lihat sisa Allah saat terakhir terhadap Rangga. Di ayat 34 Allah berfirman, kamu datang kepadaku sendiri dan kamu kembali kepadaku sendiri. Sebagaimana dulu kamu dilahirkan. Kamu tinggalkan dunia. Kamu tinggalkan dunia di belakangmu. Istri, anak, harta, semua kamu tinggalkan. Dan aku tidak melihat semua itu bisa menolong kamu. Pemirsa, surat 6 ayat 33 dan 34. Kita sudah menyaksikan sendiri bahwa Al-Quran ayat yang tersurat di Al-Quran. Dan ini peristiwa yang tersirat di alam semesta. Semuanya terjadi. Jangan sampai terjadi pada kita. Kasihan Rangga. Dia tidak sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dia durhaka kepada orang tuanya. Dan apapun yang dilakukan oleh seorang anak. Dia pergi haji. Dia membuat masjid. Dia punya 1000 anak yatim. Tapi kalau orang tua tidak ridho, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah dia dapat surga. Karena ridho Allah fi ridho walidin. Al jannatu tahta aqdami ummahat. Surga di bawah telapak kaki ibu. Insyaallah pemirsa, mudah-mudahan kita tidak berbuat seperti itu lagi. Ini menjadi contoh buat kita. Jangan sampai kita lalai dan berbuat yang tidak buat ibu kita. Hormati ibu kita, rebut surga melalui orang tua kita. Demikian pemirsa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue dengar dulu di sekolahan ini ada seorang perempuan yang gantung diri. Ayo lo, jangan-jangan nanti malam ada hantu. Kalau gue sih nggak perlu takut karena gue bawa ini. Eyang bilang saya harus membawa jimat ini kemana-mana, kecuali ke kamar mandi. Karena jimat ini yang akan menjaga saya. Baru di sekolah aja udah takut ya. Hantu! Hantu!
Ayo. Biar! Dia pakai jimat. Dia pikir saya takut dengan jimatnya. Saya tidak takut dengan jimatnya. Kayaknya sekolah ini ada hantunya, Gus. Hantu? Mana?